Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas ridho dan berkenan jualan kita kini diberikan kesempatan beraktivitas dengan baik. Perkenalkan, saya Iskandar SMSI. Saya selaku dosen Strategi Ilmu Ekonomi Sriullah dari tahun 1996, di mana ST Sriullah sampai sekarang ini sudah berubah bentuk menjadi Universitas Sriullah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKTPD bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah manajemen pemasaran yang diajarkan pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah keahlian dengan bobot 3 SKS. Manajemen pemasaran secara sederhana bisa diartikan suatu ilmu yang mempelajari proses suatu arus barang dari produsen ke konsumen. Namun ini jangan diartikan sebagai saluran distribusi semata, namun secara komprehensif. Manajemen pemasaran mempelajari bagaimana suatu produk dirancang untuk dapat diterima oleh calon pembeli yang potensial. Adapun materi produk manajemen pemasaran meliputi variabel pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, list, dan promotion. Capaian pembelajaran: setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengambil langkah dan menentukan kebijakan bisnis serta peka terhadap perubahan dunia bisnis yang ada, selalu berkembang dan mengikuti kemajuan dunia bisnis yang sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, serta mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat pada dunia bisnis dengan yang nyata. Materi mata kuliah manajemen pemasaran seperti telah kita singgung sebelumnya, bahwa manajemen pemasaran pada pokoknya meliputi variabel pemasaran yang dikenal dengan 4P, yang pertama produk, price, list, dan promotion. Produk atau produk pemasaran mempelajari jauh sebelum produk diproduksi dengan melalui survei lapangan untuk menentukan produk apa yang dibutuhkan calon pembeli potensial, dalam jumlah berapa, dan sebagainya. Price atau harga dalam manajemen pemasaran, bagaimana kita menentukan besaran harga yang akan ditetapkan sehingga harga tersebut sesuai dengan nilai yang terhantar pada pelanggan, yaitu kesesuaian antara harga atau biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima. Price untuk menentukan tempat pada manajemen pemasaran dipelajari di mana tempat yang tepat untuk menentukan lokasi pabrik, gudang, dan sebagainya, sehingga dalam menyalurkan hasil produksi tidak menemui kendala dan hasil produksi bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik. Sedangkan promotion atau promosi pada manajemen pemasaran, promosi dipelajari secara mendalam dengan memperhatikan variabel promosi yang ada. Promosi ini bagi seorang produsen untuk menyampaikan pesan kepada calon konsumen tentang keberadaan produk yang dihasilkan, berkenan dengan keberadaan produk, manfaat produk, atau mungkin keunggulan dari produk, serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada calon konsumennya berkenaan dengan produknya. Dari keempat materi kuliah tersebut diuraikan atau disajikan dalam bab-bab tertentu dan sub-sub bab tertentu, sehingga terbentuklah materi yang utuh dan komprehensif. Sistem pembelajaran dilakukan ceramah, diskusi, presensi, pemberian tugas, seminar, simulasi, responsi, survei lapangan. Dengan metode pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka atau luring, juga dilakukan dengan daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan Meeting Zoom.
Interaksi dosen dengan mahasiswa lakukan sebagai metode mimbar, di mana dosen memberikan penjelasan materi dan disimak oleh mahasiswa, kemudian melakukan interaksi dua arah untuk membahas dan memperdalam materi yang disampaikan dengan melakukan tanya jawab dan diskusi yang dibimbing oleh seorang dosen. Penilaian. Mahasiswa diberikan tugas mandiri dan tugas kelompok yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan, pemahaman tentang materi-materi yang telah diberikan. Mahasiswa juga diberikan ujian tengah semester untuk mengetahui capaian pemahaman oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan beberapa minggu setengah semester. Menjelang akhir perkuliahan, mahasiswa diberi ujian akhir semester yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa secara komprehensif materi perkuliahan selama 1 semester. Demikianlah penyampaian untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, khususnya di bidang pengajaran yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kejanggalan, kekurangan, dan kesalahan, dan saya akan senang sekali jika ada kritik arahan dari rekan sejawat maupun atasan demi kesempurnaan dalam proses pembelajaran ke depan. Semoga berguna bagi orang banyak dan ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalam keadaan sehat? Alhamdulillah kita bisa belajar dengan baik dan juga bisa mencerna dengan baik dalam keadaan sehat. Jadi saya dari Bukit Pantun jalan Bukit Curug naik sepeda mencari ustaz di pesantren. Kalau hidup mau lebih mudah, cari ilmu. Jadi ilmu itu penting sekali karena segala sesuatu harus dengan ilmu. Tidak ada orang yang berhasil tanpa ilmu. Misalnya saja dari sisi pekerjaan kapal ban aja apa masih cukup ilmu. Kalau nggak ilmu bisa dari lubang satu bisa kerjanya lebih besar dari dua. Jadi perlu ilmu, makanya adik-adik sekalian harus banyak belajar. Mumpung masih muda ya, jangan sampai sudah tua baru belajar. Namanya kalau kata lagu orang bagai mengukir di atas air. Kalau masih muda bagai mengukir di atas batu, itu masih bisa mudah melangkah. Baiklah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan saya absen dulu. Itu ada Dewa Nadia ya? Satu Nadia dan Adil. Ayu Adil ya? Yoga Adil. Iya. Ridho Adil. Helian Sah boleh Pak. tadi kalau sebenarnya ya. Jadi itu yang awalnya daripada mata kuliah manajemen pemasaran. Sekarang apa pengertian dari manajemen pemasaran? Nih, manajemen pemasaran adalah pelaksanaan dunia usaha yang mengarah kepada barang dan jasa. Jadi pemasaran itu pada prinsipnya bagaimana menyampaikan suatu barang dari produsen kepada konsumen. Tapi dalam belajar pemasaran tidak hanya itu, bahwa dalam pemasaran itu ada yang disebut dengan marketing mix atau dikenal dengan 4P. P pertama apa? P pertama adalah produk ya. Jadi P pertama dari marketing itu adalah produk. Sementara produk itu ada yang tahu apa produk?
Produk apa? Yang lain? Ada yang tahu apa itu produk? Produk itu bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa. Jadi bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jadi penelitiannya sudah paham bahwa pemasaran tidak mempelajari harus barang dari konsumen, tapi juga mempelajari namanya marketing tadi. Adanya produk, adanya price, adanya komoditi, harga, adanya kulit, tempat, dan ada solusi. Jadi, nah dari awal ini tentu kita akan mempelajari bagaimana konsep inti dari pemasaran itu sendiri. Konsep inti pemasaran dimulai dari kebutuhan, keinginan, permintaan, dan juga akan menimbulkan namanya produk, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, dan hubungan pasar dan pemasaran dan transaksi. Apakah anak-anak bayi yang baru lahir itu sudah punya pemasukan, pendapatan? Apakah anak bayi baru lahir sudah bawa SK kontrak? Belum kan? Tapi dia harus terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan akan makan minum, kebutuhan dasar. Nah, jadi dalam pemasaran itu kita melihat itu awalnya dari sini. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat akan menunjukkan keinginan, tapi keinginan ini tidak semuanya akan menjadi permintaan. Karena untuk menjadi permintaan dia harus ada kemampuan dan kemauannya. Jadi seorang pasar harus menentukan berapa jumlah permintaan itu yang diproduksi dan dipasarkan. Jadi jangan sampai asal lihat dari kebutuhan ini atau dari keinginan ini. Kita semua mungkin ingin dengan barang-barang yang bagus dari luar negeri, tapi mampu tak? Kalau bakal tidak mampu membeli, harus dipasarkan dulu, jangan dipasarkan. Jadi sampai ke sini ada yang bertanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Silakan. Gimana? Belum. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, dari kebutuhan atau dari kebutuhan akan menimbulkan keinginan, dari keinginan akan menimbulkan permintaan. Produk itu apa saja? Bisa berbentuk barang dan bisa berbentuk jasa. Itu yang namanya produk. Sekarang muncul pertanyaan lagi, dalam pemasaran atau pemasaran yang disebut dengan produk itu apa? Apa? Barang atau jasa. Jadi produk itu adalah dalam konsep pemasaran segala sesuatu yang bisa dipasarkan atau segala sesuatu yang potensial untuk dipasarkan atau segala sesuatu yang memiliki nilai. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kayu di hutan produk bukan? Ya, yang lain ada pendapat. Kayu yang masih di hutan produk bukan? Jadi konsepnya itu sesuatu yang dapat ditawarkan. Kalau misalnya pasir di pinggir sungai, kalau pasir sudah masuk ke pasar, sudah jadi produk. Nah, sekarang yang berupa jasa. Kira-kira kalau yang jasa ini ciri-ciri jasa itu gimana? Yang pertama tidak terlihat, tidak bisa diraba tadi. Jasa itu. Yang kedua jasa itu tidak bisa dibagi. Ada yang dibagi jasa. Misalnya jasa dokter. Kan dokter itu bukan jual produk, jual jasa. Jadi datang ke dokter, dok, tolong diperiksa separuh, baik, bisa? Tidak bisa kan? Suatu produk mungkin dengan seseorang punya nilai, tapi dengan orang lain tidak punya nilai sama sekali. Misalnya komputer untuk petani, mahal, bagus kan? Tapi apakah punya nilai bagi petani? Tidak ada. Mungkin seorang petani mau ditukar satu komputer dengan satu jam, karena dia kebutuhannya.
Nah, itu masalah nilai. Jadi sesuatu barang yang bernilai pada orang lain itu tentu nilai bagi nilai. Tepatnya dengan video tadi bahwa nilai dari satu barang itu harusnya lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Paling tidak nilai suatu barang itu akan sama dengan biayanya. Nah, sekarang kita mencontohkan lagi pada barang-barang yang sebenarnya kegunaannya dan juga terlalu perlu, tapi bagi seseorang itu sangat bernilai. Misalnya emas. Kenapa emas itu lebih mahal daripada misalnya tikar atau mungkin piring? Ada yang bisa bantu? Piring kan lebih perlu. Kalau makan nggak pakai piring susah. Jadi kalau sudah bicara masalah kebutuhan tadi, kita bukan dasar dengan piring. Tapi kalau emas, 4 tahun saya nggak punya emas nggak apa-apa. Tapi kenapa nilai emas tinggi? Bagi seseorang dia punya nilai. Kalau bicara masalah teori harga, bahwa harga akan tinggi apabila barang itu langka sudah didapat. Yang kedua, apabila barang itu susah untuk produksinya, sulit membuatnya. Nah, jadi antara kepuasan tadi, kalau orang tidak puas cenderung akan lari daripada perusahaan lain atau barang lain. Tapi kalau seseorang itu puas, akan cenderung menjadi pelanggan. Jadi teori bahwa seseorang yang tidak puas itu akan cerita lebih dari 100 orang. Secara teori dalam arti kalau orang tidak puas akan cerita kepada banyak orang. Misalnya yang ibu ini kalau misalnya sudah arisan, mulai cerita kejadian hubungan. Makan di situ kayak inilah segala macam barang ini yang pedas makan rasanya asin. Tapi kalau dia menunggu sesuatu yang memuaskan, itu biasanya akan diceritakan dengan sedikit sekali barang. Jarang dia akan cerita kemana-mana. Cerita pada sedikit orang. Jadi jangan sampai konsep kita ini menjadikan seseorang yang tidak puas. Dari nilai dan kepuasan, itu sudah bisa dipahami. Bisa? Atau ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan pertukaran transaksi dan hubungan ya. Masing-masing pihak dapat berkomunikasi dan menyerahkan barang. Ini syaratnya. Harus ada komunikasi dulu. Tidak bisa serta-merta langsung tukaran, nggak mungkin kan, pasti ada komunikasi. Walaupun sekarang ini sudah zamannya canggih, sudah bertukaran atau pembelian melalui online segala macam, tetap ada komunikasi dulu. Mungkin buka dulu di Shopee, jali dulu barang jangan. Itu komunikasi awalnya ditawarkan oleh Shopee tadi. Kita meneliti itu dan bisa menyerahkan barang. Kita yakin bahwa Shopee itu nanti setelah kita transfer atau kita kirim kurir, dia akan menggunakan barang melalui kurir. Biasanya sekarang ini. Yang selanjutnya masih kita bebas menerima atau menolak penawaran yang ada. Jadi nggak bisa dipaksakan. Pokoknya kalau harus bertukar transfer laku dengan komputer, bisa kan? Apalagi kalau ada penawaran pokoknya lagi kau tukar dengan lagi aku. Bisa nggak? Nggak bisa, harus kita bebas menerima dan menolak berdasarkan keuntungan tadi, berdasarkan nilai. Yang berlakunya masing-masing pihak memang menginginkan dan bersedia berusaha dengan cara lain. Jadi masing-masing pihak itu memang menginginkan dan mau atau bersedia berusaha dengan pihak lain. Nah, dari syarat-syarat tadi yang berhubungan, silakan kalau pertanyaan ya mungkin belum jelas atau mau menambahkan silakan. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa alur kita itu konsep ide masalah berasal dari kebutuhan menimbulkan keinginan, keinginan menimbulkan permintaan. Setelah permintaan akan sebagai alat kekuasaan menimbulkan yang namanya bentuk bisa berbentuk barang dan bisa berbentuk jasa.
produk yang bagaimana yang dibutuhkan adalah produk yang punya nilai biaya dan pengawasan. Sudah saya bahas tadi. Nah, untuk mendapatkan ini tentunya harus ada pertukaran dan transaksi. Itu yang saya bahas tadi adalah pertukaran dan transaksi. Nah, itu muncul dengan pasar. Pasar itu adalah ada yang tahu? Pasar muncul di pasar ini tentu harus dikelola dengan menggunakan pelajaran kita, dimanage dengan pemasaran yang baik, dan itu boleh pemasaran adalah orang yang memasarkan. Nah, dari sini coba kita jelas balik lagi pelajaran hari ini, apa bisa dimengerti atau ada pertanyaan silakan. Ayo, ada yang bisa memahami atau bertanya? Jangan takut bertanya itu. Namanya bertanya itu belum paham. Jadi kalau takut bertanya, tidak akan paham sama sekali. Kalau bertanya susah di jalan. Jadi walaupun pertanyaan salah, nggak ada nilai jadi. Ya silakan. Saudara Industrian. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk? Yang harus diperhatikan dalam menjalankan pemasaran suatu produk. Jadi pertanyaannya bagus. Apa yang harus diperhatikan untuk memasarkan suatu produk? Ada yang tahu jawab, yang bisa bantu? Apa? Kualitas, apa lagi? Ayo, ada yang bisa menjawab? Target pasarnya. Apa? Harganya. Lain. Jadi tadi dari awal sudah saya ceritakan, sudah jelaskan bahwa pemasaran itu mempelajari 4P yang disebut dengan marketing mix atau juga sering disebut dengan variabel pemasaran. Marketing yang pertama adalah price atau produk atau barang. Jadi yang pertama harus dipelajari produknya dulu, pemasaran yang bagus itu. Produknya yang bagaimana? Apakah produk itu sudah dapat diterima oleh masyarakat? Jadi jangan sampai kita memasarkan produk yang tidak punya nilai. Jadi berbicara masalah itu adalah jadi di sini. Kita melihat kebutuhan suatu daerah itu apa, kebutuhan suatu masyarakat itu apa. Itu baru dari kebutuhan. Dari kebutuhan itu akan menghasilkan keinginan. Itu dari misalnya kita anggap saja supaya jelas, mahasiswa itu atau mahasiswa itu perlu kebutuhan berupa kendaraan. Itu seluruh mahasiswa itu perlu yang namanya kendaraan. Itu kebutuhan. Sekarang keinginan mahasiswa itu akan terhadap suatu kendaraan, tapi kendaraannya bagaimana? Ada yang inginnya misalnya mereknya Honda, ada misalnya yang begini mereknya Yamaha, ada lain keinginan ini. Jadi kita anggap saja mahasiswanya 100 yang menginginkan Honda dengan Yamaha, misalnya ada 40 yang Honda atau sama lah 50 yang Honda, 50 yang Yamaha. Jadi produsen Honda jangan langsung bikin 100. Apakah karena belum tentu mereka bikin dengan produk kita. Jadi satu pedoman bagi produsen Yamaha atau Honda itu 50 mungkin. Nah, dari 50 ini mampukah mereka itu membeli? Mampu tak mereka itu kalau sekarang berpikir? Namun tadi
ke produk. Produk itu sebenarnya yang kira-kira yang dapat dipasarkan itu produk tadi, kalau misalnya Honda, ada Yamaha, produk yang ini yang punya nilai. Orang ini lain orang lain polanya, lain pemikirannya. Mungkin tadi yang kepengennya dengan Yamaha tadi Honda, dia mungkin sebagian ingin yang bisa tenaganya cepat, larinya yang kencang. Tapi ada yang bagian lain mungkin yang penting bodinya itu bagus, penampingannya bagus, bisa dibawa ke pasar, bisa untuk buat barang. Beda. Jadi mendesain produk kita harus sesuai dengan produk yang bagus. Tadi saya itu kembali lagi ke sini. Jadi pertanyaan itu berhubungan sekali dengan cara keseluruhan terima kasih punya kita, nilai atau biaya atau kepuasan. Jadi nilai harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tadi. Jangan sampai barang kita jelek-jelek tapi harganya mahal. Nanti kalau misalnya antara biaya dengan nilai itu tinggi yang mana, kalau dia tinggi biaya lebih tinggi daripada nilai yang didapat, itu akan kecewa. Berarti memanajemen atau mengelola pasar yang bagus bisa terjadi. Tapi sebaliknya kalau biayanya lebih rendah, tapi nilai yang didapat lebih tinggi, itu mereka akan merasa puas sekali. Oke, bagaimana harusnya puas? Yang lain ada lagi? Ada pertanyaan? Bagaimana dari awal tadi kita apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ataukah dari materi saya terlalu sulit, atau mungkin dari penyampaian saya terlalu cepat menyampaikan? Ada kira-kira perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Jadi tolong dipersiapkan, tolong pelajari dulu pada diskusi kita. Minggu depan sudah lebih baik. Hari ini kayaknya belum begitu siap, materinya belum dipelajari mungkin. Dipelajari dari bukunya, perpustakaan kita banyak itu, agar komunikasi kita lebih baik. Jadi mungkin itu untuk hari ini, kita sambung minggu berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan proses pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran terhadap kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah manajemen pemasaran di Universitas Surya Lahad. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi tahun 2026, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Ristek Kemendikti Saintek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh sivitas akademika Universitas Surya Lahad, rekan-rekan dosen, staf administrasi, dan seluruh unsur pimpinan serta Yayasan Pendidikan Surya Lahad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengaturkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan yang saya perbuat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.